Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, berkat diberi kekuatan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk taat, untuk ibadah, maka kita bisa sampai ke majelis ini sehah wal afiyah, bareng-bareng cari ilmu. Pemirsa dimanapun Anda berada, melanjutkan tema yang lalu. Kalau tema yang lalu kekuatan la haula wala quwata illa billah. Maka tema berikutnya adalah kekuatan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampai di situ saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba diulangi lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah Allah sebagai pelindung pembelaku. Ya, jadi cukup yang nolong Allah, yang bela Allah, yang ngurusi Allah. Kalimat zikir ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in 1400 tahun yang lalu dan diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam wahyunya. Nah, diabadikan oleh Allah di dalam wahyunya, di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita pakai kalimat ini, maka insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Ya, insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Ya, insya Allah pasti beres. Biasanya yang zikir model begini langsung banyak yang nyatet ini. Karena banyak orang punya masalah enggak beres-beres. Punya hajat enggak kelar-kelar. Punya tujuan enggak tercapai, enggak kegapai. Tapi sebelum mengamalkan apa yang akan saya ajarkan ini, dan kalau udah saya ajarkan itu sudah pasti saya ijazahkan. Jadi enggak usah nanya lagi Habib ijazahnya mana, diizinkan atau tidak. Kalau Anda melihat tayangan ini, amalkan seperti yang saya ajarkan, berarti sudah mendapat ijazah dari saya dan saya dapat dari guru-guru saya. Syarat nomor 1 adalah yakin. Mutlak apapun itu amalannya, doa itu syaratnya harus yakin. Yakin qabul. Yakin terkabul. Jadi jangan lagi kirim pesan WhatsApp ke Habib Novel dengan kalimat, Habib sudah saya amalkan, tapi kok gak kabul-kabul ya? Berarti kamu gagal. Gagalnya apa? Mempertanyakan kabul atau tidak kabul itu berarti ragu. Orang yang yakin itu tidak melihat apa yang di depan mata. Contoh, pegawai negeri yakin tanggal 1 dapat gaji dari pemerintah. Gajinya yakin masuk ke nomor rekeningnya. Begitu ya kalau nggak salah ya. Karena saya kan bukan pegawai negeri. Yang PNS itu kalau gajian cash atau masuk ke rekening. Ada PNS di sini? Ya coba yang PNS, saya butuh informasi yang benar, jangan sampai saya salah. Masuk rekening, tanggal berapa masuk rekeningnya? Tanggal 1. Kalau merah, jadi masuk tanggal berapa?
berikutnya, 2, oke. Intinya di awal bulan gaji langsung masuk nomor rekening karena punya perjanjian dengan negara dan sudah bekerja untuk negara. Negara tidak akan mengingkari janji. Itulah janji negara. Jadi tanggal 1 rekening akan terisi. Kecuali kalau tanggal merah. Pindah hari berikutnya sesuai jam kerja. Mungkin perbankan ya, sistem keuangan nasional. Baiklah, orang yang yakin, dan kita harus yakin, orang yang percaya, dan kita harus percaya kepada pemerintah. Ya, kepada pemerintah, dan menjadi PNS, itu tidak pernah melihat yang di depannya ini. Walaupun di depannya enggak ada gaji, dia tahu nanti kalau sudah tanggalnya ya rekening akan terisi, betul? Betul? Jadi orang yang yakin akan janji bosnya, dalam kasus PNS bosnya adalah pemerintah, yakin akan gaji bosnya, maka tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 dia bekerja tanpa dapat gaji. Dia bekerja tanpa dapat gaji. Sebetulnya dapat atau enggak dapat? Dapat. Dapatnya per hari atau enggak per hari? Dapatnya bahkan mungkin per jam. Dapatnya per jam. Hanya saja oleh pemerintah dicairkan tanggal 1. Betul begitu? Yakin tiap hari digaji, yakin awal bulan akan cair, maka PNS tidak pernah bertanya kepada orang lain dan tidak pernah bertanya kepada pemerintah, kenapa ya tanggal 7 kok belum masuk ya, tanggal 8 kok belum masuk ya, kenapa ya tanggal 10 kok belum masuk gaji saya. Ngomong sama temennya seperti itu, temennya nanya balik, lah tanggal 1 kemarin sudah masuk belum? Ya sudah, ini yang saya maksud untuk bulan depan, kok sampai tanggal 15 belum masuk? Kata temennya, kalau stres pergi ke rumah sakit jiwa. Ya gajimu nanti bulan depan tanggal 1, ya itu akan muncul. Ini baru tanggal 5, baru gajian kamu kemarin. Ini baru tanggal 20, masih ada mungkin 10 hari atau 11 hari lagi. Jadi ya tenangkan pikirmu, bekerjalah dengan baik. Betul atau betul? Betul atau betul? Baru bekerja dengan pemerintah yang solid, pemerintah yang kuat, pemerintah yang kaya, pemerintah yang bagus, yakin dia kerja nggak mikir hari itu walaupun pulang tangan kosong, besok pulang tangan kosong ya. Dia yakin gajinya sudah ada, disimpan. Betul begitu? Maka kalau minta sama Allah Ta'ala yakinnya harus lebih dari itu. Walaupun sekarang mati-matian kok kelihatannya kosong, yang kita percaya bukan yang di tangan, yang kita percaya yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah sudah disimpankan dan siap untuk dicairkan. Sehingga kita tenang menjalani hidup, nyantai, penuh nikmat, ibadahnya kenceng, amalannya tak tergoyahkan, betul-betul dijalani dengan penuh keyakinan. Ini syarat menjalankan zikir dan wirid model apapun. Kalau tidak begini, Anda gagal, jangan salahkan kecuali diri Anda sendiri. Jelas semuanya? Jadi jangan sampai lagi kirim pesan WhatsApp atau nanya langsung ke saya atau Kiai atau Habib yang lain. Yai, saya udah amalkan nariyah kok enggak hasil ya. Nah, berarti gagal itu. Ya, Yai, saya udah amalkan munjiah kok enggak hasil ya. Yai, saya udah ziarah kuburnya orang-orang soleh, tawasul orang soleh, kok ya toko saya masih sepi ya. Padahal saya tawasul biar toko saya laris. Yai, kenapa rezeki saya masih seret? Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan orang-orang yang ragu. Orang yang yakin gak pernah nanya, amal saja, nyantainya luar biasa. Habib Novel Al-Idrus, bulan Syawal yang lalu, hutang tanahnya 7,7 miliar, betul? 7,7 miliar. Dan tanahnya masih berupa pabrik, ya berupa apa? Pabrik. Pabriknya dibongkar, dirobohkan. Dibangun jadi asrama santri 4 lantai. Alhamdulillah
sampai hari ini hanya kurang 2,9 miliar. Artinya hampir 5 miliar sudah terbayarkan. Dan alhamdulillah Pak Novel tenang-tenang saja, nyantai-nyantai saja. Kenapa? Yakin pasti lunas, insya Allah cepet, gak pakai repot, gak pakai masalah. Yang penting bergerak terus bergerak, terus berusaha, terus berjuang, dan jangan berkeluh kesah kepada siapapun. Jalankan tugasmu, nyantai saja, beres-beres. Asik atau enggak asik? Lalu yang utangnya segitu aja tenang kok. Lah kamu utang cuman segitu kok pusing. Mesti setan sore hari ini membisikkan kalimat saktinya. Iya Bib, itu kan Habib Novel. Kalau saya siapa? Habib kan temennya banyak. Iya, zikirnya kenceng, padahal saya enggak sekenceng jenengan kencengnya luar biasa. Karena jenengan kenceng maka saya kendor-kendor saja. Ya kencengnya luar biasa, enggak seperti Habib Novel, temennya banyak bla 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 bla. Itu semua syaitan, itu setan. Jangan bersandar pada teman. Saya pun enggak pernah, insya Allah enggak mau. Ya, jangan sampai kebisikan setan bersandar pada teman, bersandar pada simpanan, bersandar pada tabungan, bersandar pada makhluk itu ya. Naudzubillah min dzalik. Kita harus bersandar pada Allah Ta'ala, maka diawali dengan la haula wala quwata illa billah. Tiap hari minum vitamin itu 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau punya hajat, lanjut, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku enggak mau bersandar bergantung pada gajian, pada perencanaan, pada keahlian, pada kendaraan, pada kemampuan, pada simpanan harta, tabungan, pada kawan-kawan, pada aset. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindungku. Yang lain tidak aku anggap. Meskipun semuanya dihargai, teman ya dihargai, kawan baik dihargai, tapi enggak ada yang dijadikan sandaran dalam hati. Sandarannya hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 173. Ayat 173, di situ diceritakan. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-Imran ayat 173. Kalau dibaca terjemahannya, yaitu orang-orang yang mata saya udah mulai enggak kelihatan saudara-saudara. Tulisannya kecil-kecil. Saya kalau pakai kacamata takut kelihatan tambah ganteng, repot nanti. Alias konangan tambah tuwek gitu kan ya. Ayat 173, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kisah ayat 173 Al-Imran tuh, sahabat lagi naik kendaraan, terus dikasih tahu ada orang-orang kafir akan nyerang, kendaraannya lebih hebat, persenjataannya lebih hebat, jumlahnya lebih banyak. Katanya, takutlah kepada mereka. Nah dalam kondisi seperti itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, naiklah kendaraan ini sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tafsir diceritakan, sahabat nunggang kendaraan, yang nunggang kendaraan, jalan kaki, yang jalan kaki, semuanya berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan ya, pasukan jalan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus sampai menancap ke dalam hati, betul, ngakar benar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di situ sahabat tidak bersandar pada jumlahnya dan tidak takut pada jumlah musuh. Tidak bersandar pada tenaganya dan tidak takut pada tenagamu musuh. Tidak bersandar pada persenjataannya dan tidak takut pada senjata musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa?
Al-Imran ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Kata Allah Ta'ala, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini kok dibaca terjemahannya kurang enak. Ya, kalau ayatnya kalamullah, kalau terjemahan kan terjemahan kita ya. Tapi kalau ayatnya nih kalamullah. Jadi setelah sahabat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin minallah. Ternyata hasil dari pertempuran itu sahabat menang. Sahabat menang, rampasan perangnya banyak, mereka pulang membawa kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala. Dan dikatakan ini karena apa? Semua itu mereka dapatkan karena fadl. Ya, wallahu dzu fadlin azim. Dan Allah punya karunia, fadl. Fadl itu beda dengan adil. Ini kalau enggak dijelaskan enggak paham nanti. Allah itu punya sifat fadl dan sifat adil. Fadl itu artinya sisi pemurahnya Allah. Kalau adil itu sisi keadilannya Allah. Orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 misal gajinya 100.000, maka kalau dibayar 100.000 itu namanya sisi keadilan. Sesuai haknya ya, memberi sesuai haknya. Kerjanya segitu ya dapatnya segitu. Sisi hitung-hitungan. Nah, kalau bahasa kita keadilan itu sisi hitung-hitungan. Jadi kalau segini. Allah punya bagian itu. Bagian yang sesuai dijanjikan Allah. Kalau kamu begini dapatnya ini. Kalau begini dapatnya ini. Tapi ada sisi fadl, kemurahannya Allah. Sisi kemurahan bagaimana? Allah enggak hitungan. Terserah Allah. Kerjanya 1 jam dipanggil sama bosnya. Kebetulan bosnya lagi seneng hatinya. Mungkin bosnya baru dapat berita, dapat anak. Ya dapat anak. Seneng gitu ya. Seperti ceritanya Abu Lahab itu ya. Abu Lahab dapat berita bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir. Ponakannya lahir laki-laki. Maka budak yang menceritakan, yang ngasih kabar gembira, ponakanmu telah lahir laki-laki. Budak itu kalau bayar untuk merdeka luar biasa mahalnya dan dia tidak akan mampu merdekakan dirinya sendiri. Tapi karena juragannya tadi lagi seneng budaknya dimerdekakan berkat Nabi Muhammad SAW. Dah kamu merdeka. Ini namanya sisi kemurahan Allah. Ada orang-orang yang kerja 1 jam dipanggil sama bosnya. Kamu punya motor? Belum. Mobil? Belum. Rumah? Belum. Saya lagi senang. Nih 500 juta buat kamu. Masya Allah. Yang lain meri. Loh dia kerja 1 jam kok dapat 500 juta. Saya udah 3 tahun gak sampai 100 juta. Dijawab sama bosnya. Lah gajimu tiap bulan saya bayar enggak? Dibayar. Tunjanganmu saya kasih enggak? Dikasih. Ya udah. Nah, aku lagi pengen ngasih dia kok kamu ruwet. Nah ini namanya sisi fadl. Ini sisi kemurahan. Sahabat tadi kalau dihitung pakai hitung-hitungan nggak mungkin menang. Jumlah pasukan sedikit, persenjataan seadanya, kendaraan terbatas ya. Dan itu dadaan gitu. Ya itu dadaan, nggak ada persiapan. Kalau pakai hitung-hitungan kalah. Hitung-hitungan kalah. Tapi Allah punya sisi kemurahan, sisi kemurahan. Sisi kemurahan Allah ini muncul karena sahabat juga meninggalkan hitung-hitungan. Hitung-hitungannya ditinggalkan, bukan gak ngitung ya, bukan gak ngitung, tapi ditinggalkan dalam arti gak jadi sandaran, gak jadi pegangan. Yang dijadikan pegangan setelah ngitung semuanya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari sinilah ulama mengajarkan. Nah ini yang mahal di sini. Ini zikir dari Al-Quran. Zikir dari Al-Quran. Ada yang punya hajat enggak ini? Pemirsa jawab, ada. Wah, ada yang bilang banyak. Gampang. Habis sholat isya, ya malam hari, hening, anak tidur, suami sudah ditidurkan ya. Biar gak ganggu maksudnya, kalau ibu-ibu kan gitu ya. Mas saya nanti mau zikir, perlu nasi goreng sekarang. Ya, mie ayam sekarang. Mie ayam malam-malam gimana Bu ya? Perlu
buatkan kopi, teh, susu, madu sekarang ya. Kalau memang butuhnya nanti ngomong jam berapa. Karena saya ini mau zikir butuh waktu kurang lebih setengah jam. Saya nggak mau diganggu. Untuk apa Bu? Mewujudkan hajatmu. Hajat yang mana? Kamu pengen punya mobil sama rumah toh? Podo. Nah kamu bagian berangkat ke pasar, saya tak bagian dongo. Ya saya bagian doa. Kata suaminya, udah sampai subuh saya tidak akan minta apa-apa. Lanjutkan. Masya Allah, suami ngorok. Suaminya ngorok tidur, istrinya tambah alhamdulillah ya Allah, semoga semakin panjang ngoroknya. Jangan bangun ya, jangan bangun dulu, nanti bangunnya kalau udah waktunya bangun. Ternyata istrinya ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah itu dalam keadaan harum, wangi, badannya harum, ruangannya harum. Kalau mau lebih enak gak usah pakai semprot-semprot, ya beli mawar melati, taruh mangkok, kasih air biar harum, ya biar harum. Kemudian badannya dikasih air bunga mawar, melati, cepret, wangi gitu ya. Ini bukan klenik, tapi ini minyak wangi, parfum paling alami, parfum alam langsung. Kalau bahasa modernnya aroma terapi ya. Atau sekarang kalau zaman sekarang itu orang suka apa itu juice water, itu loh yang apa tuh? Infus water, aku gak paham ngono-ngono ya. Infus water, pokoknya botol kasih apa namanya buah gitu kan ya, nanti diminum gitu kan ya. Gitu aja mau kok, masa sama bunga sama mawar melati kok alergi, itu saya heran tuh ya. Seakan-akan mawar tuh setan, melati itu setan. Padahal itu karunia Allah yang luar biasa. Mawar melati taruh di mangkok gitu kan ya. Udah praktis, gak usah bingung parfum, murah, meriah, rasanya juga aromanya menyenangkan. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, salam, jangan lupa Bismillah, Alhamdulillah, sholawat. Setelah itu baca surat Al-Imran ayat 173. Al-Imran 173, baca ayatnya. Ya ayatnya dibaca tadi sampai kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah hasbunallahu wa ni'mal wakilnya itu dibaca 450 kali. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi yang diulangi 450 kali hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, 450 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. Ada orang ngeyel sama saya, Beb, kalau lebih kan bagus. Ya, ini bukan masalah bagus atau kurang bagus. Ini masalah kunci. Kunci itu kalau giginya 3, mbok tambah 1 ya kayak bisa buka. Tahu kunci? Ada yang mbak kunci enggak? Kunci. Boleh saya buat contoh. Ini kalau enggak dicontohkan nanti. Kunci apa? Motor atau kunci apa? Boleh. Amit ya. Nah, nih kunci ini ya. Kunci ini kan geriginya ada 1, 2 gitu kan ya. Ini kalau misalnya 1, 2 ini ditambah, wah biar mantap tambah 5. 1, 2, 3, gak bisa gue buka. Gak bisa buat buka. Ditambah gak jalan, dikurangi juga gak jalan. Ya pasnya itu, pasnya sesuai bentuknya ini. Nah zikir tadi 450 kali jumlahnya, itu memang untuk buka kunci. Nah kalau ilmu gak nyampe ikut saja, orang saya akan mikir. Nah ini buat orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala makna-makna dari Al-Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Selesai 450 kali langsung tutup dengan ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, dungo, Allahumma hajatku 1. Jadikan suamiku tambah ganteng ya Allah. Masya Allah. Dalam pandanganku dia tampak selalu ganteng ya Allah. Dan orang lain yang melihat dia jelek ya Allah. Waduh, kok ngono dungo nih. Pokoknya hajatnya apa minta sama Allah Ta'ala. Ya minta sama Allah Ta'ala. Nah kalau hajatnya besar ya dodoknya yang sering. Hajatnya besar kok dodoknya cuman sekali. Kalau hajatnya besar ya
jalankan tiap hari minimal selama seminggu, sepekan. Diawali malam Jumat, berakhir malam Jumat. Diawali malam Senin, berakhir malam Senin. Misal begitu loh. Jadi dodoknya betulan ya, mintanya beneran. Nah kalau udah seperti itu, jangan nanya kapan kabulnya, berarti batal. Nggak usah nanya, yakin, udah saya amalkan, ya mesti hasil, pasti kabul. Nggak mungkin tidak kabul. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 450 kali, tapi ayatnya dibaca dulu ya. Ayatnya dibaca sampai hasbunallahu wa ni'mal wakil, diulangi 450 kali. Setelah selesai ditutup ayat 174. Itu untuk hajat. Nah untuk harian, nah sekarang kan nanya harian ya. Zikir harian mau dibaca pagi, siang, sore, malam terserah. Langsung gak pakai ayatnya, langsung hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu yang lebih dari hajat kita apa? Hajatnya belum wujud, tapi ganjarannya lebih dari hajatnya. Mungkin hajatnya mobil, pahalanya itu jannah, pahalanya surga. Jadi jangan mikir nanti dapat gak mobilnya, enggak usah mau pikir. Begitu kamu baca, kamu udah dapat surga. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka nanti hasilnya dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bakal terkena gak mungkin kena keburukan. Nah kalau ada orang yang jahat sama jenengan, ya merencanakan macam-macam, ya jangan doakan orang itu buruk, tapi baca ini saja. Insya Allah jenengan tidak akan kena buruknya, gak akan kena buruknya. Amin ya. Nah contoh lagi dari mana ayat kalimat hasbunallah ni'mal wakil, itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, ya ketika dibakar oleh Namrud, kemudian dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril kan nanya, ya, kamu mau minta tolong sama Allah? Maka dijawab, ilmuhu bihali kafani'an su'ali. Allah tahu aku, jadi aku enggak enak meminta sama Allah, sudah cukup. Nabi Ibrahim makomnya gitu ya, jenengan makomnya Rasulullah jangan gaya-gaya. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim mengucap, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Hasilnya apa? Hasilnya api menjadi dingin. Tidak dapat keburukan sedikit pun. Bahkan dapat kemenangan. Makanya hidup ini kalau tahu yang begini-begini enak. Gak ruwet sama perencanaan dan gak ruwet sama orang yang merencanakan. Duduknya modal sajadah, selesai. Sajadah, tasbih, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktunya ke kantor, waktunya ke pasar, waktunya kerja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah kalau tokonya sepi tambah alhamdulillah. Kenapa? Gelar sajadah di toko, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini sepi, jadi wiridnya lancar. Wirid tidak ada gangguan. Nanti jenengan sampai pada satu titik kalau rame tambah gersulo, ya Allah, dikir kok wangele gak mufakat, tamu gak mandek gitu ya. Jadi kalau warungnya rame kebanyakan tamu senang atau sedih Bu? Ya alhamdulillah, mau sepi dicari, kalau rame ya alhamdulillah. Tapi zikirnya jangan ditinggalkan. Jelas semuanya ya? Pemirsa dimanapun Anda berada. Rebu yang lalu sudah saya ajarkan la haula wala quwata illa billah. Rebu ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Rebu depan kamu masih sambat masalah, awas kamu. Sampai masih ngeluh masalah, awas. Jangan keluh kesah, berusahalah, bergeraklah, keep moving, ya, terus bergerak. Ikan itu enggak pernah stres karena ikan terus berenang, enggak pernah stres karena ikan terus berenang. Meskipun sak kotak ya 20 tahun di dalam kotak ya ikan enggak stres, nyantai saja. Bahkan mulai kenalan sama yang punya, gitu kan ya. Mulai kenalan sama yang punya. Nah kalau kita mau terus bergerak dengan zikir, dengan pasrah sama Allah, yakin sama Allah, semuanya akan jadi ringan. Enggak ada yang berat. Semoga yang saya sampaikan ini walaupun sedikit, insya Allah barokah,
Insya Allah manfaat buat semuanya.